Halo teman-teman, siapa sih di sini yang belum pernah belanja online? Rasanya di zaman sekarang ini belanja lewat smartphone sambil rebahan sudah jadi gaya hidup. Tapi apakah kita benar-benar paham apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar transaksi tersebut? Nah, hari ini saya Randy Detowo, kita akan sedikit membahas tentang e-commerce. Nah, menurut David Bohm, e-commerce bukan cuma soal jual beli, tapi sebuah set dinamis teknologi yang berhubungan dengan proses bisnis gitu di sebuah perusahaan atau konsumen dan juga komunitas. Nah, singkatnya ini adalah cara perdagangan masa depan yang memanfaatkan fasilitas internet untuk layanan get and delivers. Nah, e-commerce sendiri itu sangat luas. Secara garis besar itu terbagi menjadi beberapa jenis. Pertama ada B2B atau biasa disebut dengan atau singkatannya business to business. Nah, transaksi antar perusahaan. Contohnya perusahaan manufaktur yang beli bahan baku pemasok. Lalu selanjutnya ada B2C atau business to customer. Nah, ini yang paling sering kita lakukan seperti beli baju di mall online atau di marketplace gitu. Lalu ada C2C, customer to customer, transaksi antar individu. Nah, ini misalnya kalian jual barang bekas di platform barang pre-loved, seperti itu. Nah, lalu gimana mereka untung gitu? Modelnya macam-macam. Nah, ada yang dari biaya transaksi, biaya langganan, iklan, sampai sistem afiliasi. Nah, semuanya dirancang untuk menciptakan efisiensi biaya dan jangkauan pasar yang global tanpa batas waktu, alias buka 24 jam non-stop. Kenapa sih dunia bisnis tergila-gila dengan e-commerce? Nah, jawabannya adalah efisiensi. Bagi perusahaan, mereka bisa menekan biaya operasional karena gak butuh toko fisik yang besar di tiap-tiap kota atau tiap-tiap cabang. Nah, bagi kita sebagai konsumen, pilihannya jadi sangat banyak nih dan juga harganya relatif lebih kompetitif lah. E-commerce sendiri menciptakan apa yang disebut sebagai direct selling, rantai distribusi. Jadi lebih pendek gitu, barang langsung sampai ke gudang lalu ke tangan kita. Inilah yang membuat ekonomi digital kita itu tumbuh sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Nah, sebagai mahasiswa, bagian ini penting. Yang pertama itu ada aspek hukum nih. Belanja online itu bukan cuma soal klik beli, tapi ada kontrak elektronik di sana. Di Indonesia kita punya UU ITE sebagai payung hukumnya. Ada dua teori penting nih dalam kontrak digital. Pertama ada postal box theory, kontrak terjadi saat kita mengirim pesan. Lalu ada acceptance theory. Nah, kontrak terjadi saat penjual menerima pesanan tersebut. Kita juga harus paham nih soal bukti digital dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan jika terjadi sengketa. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil, e-commerce adalah peluang besar, tapi harus dijalankan dengan pemahaman hukum dan keamanan yang kuat. Saya Randy Hidayatullah, terima kasih sudah mengikuti. Semoga bermanfaat dan terima kasih.